selamat pagi. Kita jumpa lagi di Indonesia Morning Show. Indahnya Lombok memang tidak seindah suasana yang terjadi khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang dialami oleh banyak masyarakat di sana terpapar akan kabut asap. Saya ingin membacakan ada sebuah sedikit cerita pendek. Nabila Julia Rahmadani tidak akan pernah bisa memahami alasan mereka yang membakar lahan dan hutan, cara yang dianggap paling gampang untuk bisa menyingkirkan gulma. Nabila hanya bisa merasakan dadanya sesak batuk berkepanjangan selama 14 hari. Paru-parunya dipenuhi dahak yang menghalangi aliran oksigen. Bocah perempuan itu akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada usia belia, ia masih 15 bulan. Mungkin saja meninggalnya Nabila bukan karena kabut asap, tapi dokter mengatakan bahwa itu juga andil dari polusi yang memang akhirnya harus didera oleh Nabila tersebut. Karena memang peningkatan pasien ISPA akibat kabut asap ini sampai 30%, Adrian. Jadi benar-benar dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang memang berada di sekitar itu. Dan juga yang kemarin menjadi satu topik menarik begitu ya, kalau misalnya kita buka media sosial, ada satu surat kabar yang membuat terobosan luar biasa. Yaitu Republika, yang membuat terobosan di front page-nya, kita sampai nggak bisa baca ya? Kita sampai tidak bisa baca, karena menggambarkan betapa kabut asap ini sudah menghalangi penglihatan Indonesia dan mengganggu Indonesia. Yes, betul sekali. Dan juga kalau bisa bicara mengenai keberadaan dari kabut asap, ini adalah keberadaan kabut asap terpanjang dalam sejarah Indonesia gitu. Sampai banyak sekali tekanan kepada pemerintah bahwa ini sebetulnya sudah sangat darurat sekali dan harus dinyatakan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional. Tapi memang kemarin kita juga sempat membahas kan, ada beberapa persyaratan untuk mengumumkan bahwa sebuah bencana itu adalah bencana nasional. Nah, kita juga ingin membahas tentunya, karena hari ini kami akan hadirkan sejumlah data yang kami dapatkan dari Center for International Forestry Research atau CIFOR. Jadi data yang akan kami kemukakan ini akan berusaha menjawab kira-kira mengapa kebakaran dan pembakaran lahan ini terus terjadi dan apa atau siapa sebetulnya aktor-aktor yang diuntungkan dengan adanya kebakaran dan juga pembakaran lahan ini. Dan itu akan kita bahas secara tuntas hari ini. Ya, dan tentunya karena ini adalah hari Jumat, ini adalah saatnya segmen ekonomi dan bisnis. Kita akan segera juga membahas seputar penguatan rupiah, akibat juga menurunnya tingkat perekonomian yang ada di Amerika, dan juga akibat dari paket kebijakan ekonomi ketiga yang dirasakan ini juga sangat memberikan dampak yang positif, signifikan bagi perekonomian Indonesia ke depannya. Berarti kita harus merayakan ya, kuatnya rupiah melawan dolar gitu. Ototnya rupiah. Tapi bicara mengenai perayaan, hari ini nih kita harus merayakan juga karena hari ini adalah hari surat menyurat sedunia. Jadi hari ini kami mengundang Anda untuk mengirimkan foto Anda sedang surat menyurat, lagi nulis surat atau mendapatkan surat, langsung saja ke Twitter kami @ims_net dengan hashtag kami hari ini @ims_kartu pos. Nah, siapa yang terakhir mendapatkan kartu pos atau yang mengirimkan kartu pos kepada Anda, foto bersama kartu pos itu, terus langsung kirim ke kami biar bisa mendapatkan souvenir yang menarik. Tapi sebelum kita akan mengumumkan siapa yang akan mendapatkan souvenir menarik, kita akan lihat dulu informasi utama kami hari ini. Kabut asap sebabkan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Jambi batal kemarin. Nanti kalau pasti sudah di lapangan besok, harusnya tadi sudah di lapangan karena tadi kan mau turun ke Jambi kan nggak bisa. Polisi tetapkan tersangka baru dalam kasus pencabulan anak di bawah usia. Saudara A yang terkait dengan penyelidikan kami pada kasus asalnya yaitu pembunuhan PNF, kami tetapkan sebagai tersangka pencabulan anak. Kate Thompson, instruktur berskala internasional, kenalkan olahraga baru indoor cycling. Baik, kita akan mengawali informasi yang pertama dari Sumatera Barat. Akibat diselimuti kabut asap di Riau dan juga Sumatera Selatan,
Akhirnya ini menyebabkan beberapa kabupaten diselimuti oleh kabut asap di Sumatera Barat selama beberapa hari ini. Dan Gubernur Sumbar pun sudah menyatakan bahwa ini merupakan status siaga kabut asap. Sejak sebulan lalu, kabut asap kiriman dari Provinsi Riau dan Sumatera Selatan mengepung sebagian wilayah Sumatera Barat. Payakumbuh dan Bukit Tinggi jadi wilayah yang paling terdampak. Tolong dilihat secara utuh Sumatera Barat, ya. Kan kita bukan produsen asap. Kita kan yang terimbas dari asap. Yang terbesar data yang kita dapatkan itu kan Sumatera Selatan, hampir 529 titik spot. Ya. Nah, yang ada kita baru sampai kepada siaga, ya, belum sampai kepada darurat bencana, ya. Saat ini pemerintah daerah telah menetapkan status siaga kabut asap. Masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Kondisi cuaca juga sekarang sedang dinamis, sedang labil, ada potensi hujan di wilayah Padang Pariaman dan sekitarnya itu sudah ada potensi hujan untuk hari ini. Meski berpotensi hujan, kabut asap pekat masih menyelimuti Sumatera Barat. Jarak pandang hanya sekitar 300 meter. Rio Mai Putra melaporkan untuk NET.